Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini dapat kita lihat dari potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial hingga kini. Pada zaman kolonial, pengajaran dan pendidikan diberikan kepada golongan tertentu, dengan tujuan di kemudian hari hasil didikannya tersebut dapat dimanfaatkan. Puncaknya, pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Ini merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, karena semua warga Indonesia dari berbagai golongan bisa bersekolah di sini. Taman Siswa memiliki semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara hingga saat ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kebudayaan itu tidak boleh statis, harus dinamis. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Pada intinya, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi alam, di mana masyarakat itu berada. Sedangkan kodrat zaman menggambarkan keadaan zaman dari masa ke masa yang tidak akan pernah sama. Kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Dalam prinsip ini ada asas yang namanya asas trikon, di mana dalam asas trikon terdiri dari 3 komponen, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan dialog kritis tentang sejarah. Jadi, dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi merupakan pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang beredar dan berputar sesuai orbitnya. Dan prinsip yang ketiga adalah apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti, di mana budi pekerti terdiri dari 2 kata, di mana budi terdapat 3 komponen, yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan, dan pekerti yang berarti tenaga atau raga. Sehingga harus ada keseimbangan dalam perubahan, karena pendidikan harus holistik dan seimbang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk menikmati hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala bentuk kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ini, ada 3 pertanyaan pematik yang harus saya jawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya seorang guru yang mengajar di sekolah luar biasa atau SLB. Di SLB banyak sekali karakter peserta didik yang unik. Keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari segi fisik. Sehingga jika diklasifikasikan, SLB saya melayani 5 karakter anak berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Saya sendiri pernah mengajar di kelas tunarungu dan tunagrahita.
Karena keberagaman karakteristik tersebut, maka di SLB sudah umum dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan kelebihan peserta didik yang dihadapi, sehingga dapat membuat program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Namun pada perjalanannya, saya pribadi suka abai terhadap hasil asesmen tersebut. Dengan mempelajari modul ini, saya merasa dikuatkan kembali dan semakin menghayati bahwa setiap peserta didik harus dilayani sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul ini, saya akan segera membenahi program yang ada di kelas saya, sehingga bisa melayani peserta didik sesuai dengan kodratnya, dapat menggali potensi yang dimilikinya, sehingga di kemudian hari peserta didik tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.